Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Dewan Masjid beserta pengurusannya, kemudian yang kita muliakan Bapak Imam kita doakan beliau selalu sehat sehingga bisa selalu memimpin kita untuk sholat berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Kemudian yang saya hormati orang tua saya, para alim ulama, dan yang tak kalah penting yang saya banggakan adalah anak-anak saya, generasi yang akan datang, yang akan meneruskan estafet kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun 1445. Betul Pak ya? Hijriah bersama dengan tahun 2024 Masehi. Yang juga barusan kita menyelesaikan suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu pemilihan presiden baru selesai ya. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, izinkan saya pada malam hari ini, mungkin malam pertama Pak ya, malam kedua iya, sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh FKM Kota Tanjung Pinang. Malam hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tausiah. Untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk berdiri di depan. Bukan berarti saya pandai, bukan menggurui Bapak Ibu, cuma berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mudah-mudahan ada sedikit mungkin yang bisa kita ambil nanti hikmahnya, baik untuk diri saya maupun untuk kita, untuk bisa kita terapkan di hari-hari kita menjelang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi bagi anak-anak mungkin ada yang mau mencatat ya, judulnya tadi sudah disampaikan oleh MC tadi ya. Adik-adik masih ingat tak? Judulnya apa Dek? Ada yang ingat tak? Tadi sudah disampaikan sama kakak MC-nya. Ya? Udah lupa. Baik. Ya, judul tausiah kita malam hari ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kita sudah setiap tahunnya ya, sering kali kita dengar surat ini yang berkenaan dengan bulan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat yang lain, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain, bahasa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
Kemudian Rasulullah mengingatkan pada kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman, maka Allah akan ampunkan segala dosanya. Baik dosa yang masa lalu maupun dosa yang sampai hari ini, Allah akan ampunkan dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmat Allah, Ustadz Hadi Dayat menyampaikan makna Ramadan. Syahrul Ramadan. Ramadan itu kata beliau adalah yang sangat panas. Suasana yang sangat panas sekali. Dan panasnya itu luar biasa, sehingga bisa membakar apa saja yang ada yang berkenaan dengan panas Ramadan itu, semuanya akan lebur. Hancur Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, saking panasnya itu, kenapa Ramadan itu disebut dengan bulan yang sangat panas, yang membakar, yang akan membakar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka disebut dengan Ramadan. Maka untuk itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah itu Allah memanggil kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang sebelum kita ini siapa Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah? Orang-orang sebelum kita, mulai sejak zaman nenek moyang kita, sejak nenek moyang kita Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Allah telah mewajibkan berpuasa. Ya, jadi semua nabi-nabi, 25 nabi yang wajib kita imani, semuanya diwajibkan oleh Allah berpuasa sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampailah perintah itu kepada kita hari ini, dan kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menggapai takwa. Kenapa kita harus membutuhkan ketakwaan itu tadi? Karena takwaan itu adalah salah satu persyaratan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu kaum yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini puasa yang kita jalan hari ini adalah proses kita untuk menggapai peringkat takwa itu. Maka Allah perintah, maka bulan Ramadan ini Allah menguji kita semua. Ya Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa ujian Allah? Salah satu keutamaan Ramadan itu kita melihat hari ini. Ya, bulan Ramadan mulai hari ini kita berpuasa. Ya. Yang 11 bulan yang lalu itu kita tidak ada berpuasa. Kita makan dan minum bebas di siang hari. Kita mau makan apa saja. Makan lontong, makan gado-gado, semuanya bebas kita makan. Tidak ada larang pantangnya. Dari jam berapa mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak ada batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sampai pada bulan Ramadan, Allah menguji kita. Ya. Allah uji kita supaya kita menahan yang selama ini 11 bulan kita makan. Kita berbuat apa saja yang kita inginkan. Tapi di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita untuk menahan lapar dan dahaga, dan menahan semua perbuatan-perbuatan yang membatal kita dari puasa kita. Ya, menahan makan dari terbitnya fajar sampai azan maghrib. Nah, disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal makan yang terhidang di rumah kita semuanya itu halal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kita tidak boleh makan siang hari. Boleh makan, boleh, ya. Tapi karena kita ada keimanan kita yakin kita beriman kepada Allah, dan kita tidak mau walaupun kita hintip di dalam tudung itu ada lauk, masih ada rendang malam tadi, kita tidak mau makannya. Kenapa? Karena ada iman kepada dalam hati kita. Tapi kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang hari ini mungkin Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah, mungkin masih ada saudara-saudara kita yang mereka itu dipanggil tapi mereka tidak datang, tidak menyaut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka masih makan dan minum di siang hari. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa menahan itu, bisa menahan makan, bisa menahan haus sampai menjelang maghrib. Alhamdulillah, ya. Nah, inilah ujian Allah kepada kita
Supaya apa? Supaya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai pendidikan takwa itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Ramadan itu paling tidak banyak sekali. Paling tidak kita ngambil ada 2 atau 3 keutamaan bulan Ramadan itu. Bapak Ibu kaum muslimin dirahmati Allah. Paling tidak keutamaan bulan Ramadan, Bapak Ibu kaum muslimin dirahmati Allah. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kalau di luar Ramadan, kira-kira jemaah kita penuh tak seperti ini? Tidak Pak ya? Tidak. Nah, inilah salah satu keutamaan bulan Ramadan itu. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini yang jarang datang ke masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang datang, yang jarang di hari-hari biasa itu jarang datang ke masjid. Begitu datang bulan Ramadan, begitu dengar bulan Ramadan mau datang, jauh-jauh hari bapak ibu sudah mempersiapkan ya untuk segera datang ke masjid. Malam pertama penuh masjid kita. Ya, nah ini salah satu keutamaan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu punya daya tarik yang mengantar kita, membuka hidayah kepada kita untuk kita datang ke masjid. Bahkan ada mungkin saudara-saudara kita yang dia tahu ini ada masjid di sini, tapi belum pernah datang, ya, sebelum bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan datang, mereka datang ke masjid. Ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini yang kita selama ini jarang datang ke masjid, nah harapannya dengan pendidikan selama bulan Ramadan ini kita bisa mempertahankan ya untuk terus datang berjamaah ke masjid ini. Kenapa Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmatullah? Karena bagi laki-laki itu wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid, Pak. Apalagi yang di sekitar masjid ini, dalam hadis disebutkan orang yang rumahnya jarak 40 sekitar masjid ini, begitu azan dikumandangkan mereka tidak datang, itu Allah murka kepada mereka Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Untuk itu dengan hikmahnya Ramadan ini, dengan pendidikan selama bulan Ramadan ini, yuk mari sama kita tingkatkan amal ibadah kita, terutama bagi bapak-bapak untuk meramaikan masjid ini. Mudah-mudahan ya kita tidak diketahui oleh orang Yahudi, Pak. Hari ini orang-orang Yahudi itu diketawain kita orang Islam ini. Apa diketawa katanya? Kalaulah umat Islam itu kami akan takut dan gemetar katanya. Kalaulah umat Islam itu hari Jumat salat subuhnya sama seperti hari ini, itu orang-orang Yahudi kalau melihat kalau salat subuh kita penuh seperti ini, itu orang Yahudi udah mulai ketar-ketir dan sangat ketakutan. Tapi hari ini mereka masih ketawa, masih senyum-senyum saja dia. Karena mereka tidak takut, ya. Karena umat apa? Orang Islam kalau salat subuhnya saf pertama aja nggak penuh katanya. Nah ini, maka hari ini Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmatullah, maka Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasoro hatta tabi'a millatahum, bahwasanya sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak suka kepada kita umat Islam nih. Kenapa? Sampai kita mengikuti jejak langkah mereka. Kalau kita dah mengikuti tabiat mereka, mengikuti kelakuan mereka, mereka senang sekali Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Maka untuk itu, supaya orang-orang Yahudi takut dengan kita umat Islam, mari kita sama-sama kita ramaikan masjid kita, terutama di waktu subuh Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Nah, kita manfaatkan ini momen bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan apalah? Diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Karena diturunkannya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan ini petunjuk bagi kita umat Islam. Kenapa? Al-Qur'an itulah yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Untuk itu mari sama-sama saya mengajak pada diri saya, keluarga saya dan kita semuanya untuk memperbaiki amal ibadah kita, terutama solat Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Kemudian bacaan Quran kita. Karena dua inilah nanti yang akan menemani kita, yang akan menyelamati kita dari dunia sampai kita nanti akhirat. Hanya solat dengan baca Quran kita lah nanti yang akan menemani kita, yang menyelamati kita hidup dari dunia sampai akhirat Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di mana keutamaan Al-Quran Bapak Ibu?
Disebutkan mujizatnya Al-Quran. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana kemuliaan Al-Quran itu. Mungkin kita bisa menyaksikan hari ini. Kita pernah kenal dengan anak Naja. Yang di dokter, anak yang lumpuh, apa kakinya lumpuh, dia pakai kursi roda, mungkin kita bisa menyaksikan di Al-Quran. Dokter memvonisnya otaknya lumpuh, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Tapi dengan kuasa Allah, dengan mujizatnya Al-Quran, dia mampu menghafal Al-Quran 8 bulan. 30 juz, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Dia mampu menghafal Al-Quran. Dia buta tulis baca Al-Quran. Dia buta baca tulis Latin. Tetapi dengan mujizatnya Al-Quran dia mampu menghafal, bahkan disuruh menerjemahkannya. Dia mampu menerjemah tanpa melihat Al-Quran. Kalau disuruh baca Al-Quran, dia tidak bisa baca. Suruh baca Latin, dia tidak bisa baca. Tapi disinilah mujizatnya Al-Quran. Ketika dia mampu menghafal Al-Quran, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah, diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Dengan kemuliaan Al-Quran, bukan hanya dia yang berangkat haji, tapi seluruh keluarganya juga berangkat haji, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Ini salah satu kemuliaan Al-Quran. Ya, itu di dunia, Bapak Ibu. Kemudian selama mereka dia mengerjakan ibadah haji untuk menyium Hajar Aswad, itu dipagar oleh polisi-polisi Arab Saudi itu, Bapak. Saya iri, Bapak. Saya 2 kali pergi ke Mekah, umrah sekali, haji sekali. Itu mencium Hajar Aswad itu sampai berdarah-darah, berebut. Kita kegencet, kehimpit luar biasa. Tapi anak Najah dengan kemuliaannya Al-Quran, dia dijaga oleh polisi Arab mencium Hajar Aswad itu selama 15 menit, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Untuk itu, kemudian itu di dunia. Di akhirat Allah janji kepada kita, barang siapa di rumahnya ada salah satu penghafal Al-Quran, nanti di surga ketika nanti kita dihisab di padang mahsyar, kata Allah akan panggil orang-orang yang menghafal Al-Quran itu. Nanti dia akan diperintah oleh Allah untuk memasang mahkota kepada kedua orang tuanya dan memakai jubah kebesaran kepada kedua orang tuanya, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Maka berbahagialah hari ini yang Bapak Ibu yang mempunyai atau anak cucu yang punya anak-anak penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itulah dari dunia nanti yang akan menyelamatkan kita sampai ke akhirat, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Di akhirat bagaimana nanti di surga? Kata Allah, yang menghafal Qurannya nanti disuruh memilih keluarganya, 70 keluarganya untuk dibawa masuk ke surga. Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Pak, macam mana saya ini kan dah tidak bisa menghafal Quran. Jadikan salah satu anak kita atau cucu kita penghafal Al-Quran. Dengan dia menghafal Al-Quran nanti, mudah-mudahan kita melalui dialah kita masuk surga, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Maka itu masih kesempatan Ramadan ini, ya, bulan yang penuh rahmat dan berkah ini. Paling tidak kita jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita salah satunya sebagai penghafal Al-Quran. Salah satu keutamaan bulan Ramadan, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Untuk itu paling tidak kita yang sudah tua-tua ini tidak mampu lagi untuk menghafal, paling tidak jangan tinggalkan membaca Al-Qurannya. Selama bulan Ramadan ini paling tidak kita khatam 1 kali, Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah. Jangan sampai waktu ini kita buang sia-sia. Kesempatan Ramadan kita nggak tahu lagi apakah Ramadan tahun depan kita masih berjumpa. Mungkin tahun kemarin di tempat ini ada saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih sama-sama, tapi tahun ini sudah nggak ada lagi bersama kita. Kenapa? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama juga dengan kita hari ini. Apakah tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Untuk itu mari kesempatan Ramadan ini sama-sama kita maksimalkan kesempatan ini, jangan kita sia-siakan untuk beribadah sebaik-baiknya. Kalau bisa berjanji dengan diri kita untuk tidak tinggal sholat berjamaah sama sekali di masjid ini, kemudian tidak pernah tinggal membaca Al-Quran setiap harinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.